Suasana di ruang redaksi Kick Andi terasa berbeda malam itu. Andi F. Noya duduk di balik mejanya, menatap undangan yang baru saja dikirimkan ke salah satu tamu paling kontroversial tahun ini, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia. Banyak yang meragukan apakah Gibran bisa menjadi tamu yang menarik. Sosoknya sering dianggap terlalu pendiam, jawaban-jawabannya pendek, dan gayanya terkesan terlalu santai. Tapi Andi punya insting jurnalistik yang tajam. Ia yakin ada sesuatu di balik ketenangan Gibran, sesuatu yang belum banyak diketahui publik. Di sudut ruangan, salah satu produser acara mengangkat alisnya skeptis. Apa Gibran bisa memberikan jawaban yang kuat? Dia bukan tipe yang bicara panjang lebar. Andi hanya tersenyum kecil. Justru itu tantangannya. Aku ingin tahu bagaimana dia merespons pertanyaan-pertanyaan sulit. Di dalam hati, Andi tahu ini bisa menjadi episode yang luar biasa, atau malah membosankan. Tidak ada zona abu-abu. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Tim Gibran mengonfirmasi kehadirannya. Tidak ada syarat khusus, tidak ada permintaan daftar pertanyaan sebelumnya. Mas Gibran siap datang, ujar seorang stafnya singkat. Andi terdiam sejenak. Ini menarik. Biasanya, politisi cenderung menghindari pertanyaan tak terduga. Tapi Gibran, ia tampak santai menghadapi apapun yang akan dilemparkan kepadanya. Hari H pun tiba. Studio Kick Andi dipadati penonton yang penasaran. Kamera-kamera sudah siap, pencahayaan disesuaikan, dan kru sibuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Di belakang panggung, Gibran duduk dengan tenang, mengenakan kemeja putih sederhana. Tak ada tanda-tanda gugup di wajahnya. Justru ia tampak lebih santai dibandingkan banyak tamu lain yang pernah hadir di acara itu. Ketika namanya dipanggil, Gibran melangkah ke panggung dengan gaya khasnya, tidak terburu-buru, sedikit canggung tapi tetap penuh percaya diri. Tepuk tangan meriah menyambutnya, meski ada sebagian yang masih ragu. Andi tersenyum menyambutnya, menjabat tangannya erat, lalu memberikan gestur ke arah kursi tamu. Akhirnya kita bertemu di sini, kata Andi, membuka percakapan. Begitu duduk, Andi langsung melontarkan pertanyaan pertama yang memancing, Mas Gibran, banyak orang menganggap Anda hanya bayang-bayang ayah Anda. Apa komentar Anda? Suasana studio mendadak hening. Semua mata tertuju pada Gibran, menanti reaksinya. Alih-alih tampak terpojok, Gibran justru tersenyum tipis. Ia menghela napas sejenak, lalu menjawab dengan santai, kalau saya bayangan, berarti saya cukup besar sampai bisa terlihat. Jawabannya singkat, namun membuat penonton terpana. Beberapa orang mulai bertepuk tangan, sementara Andi mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan cara Gibran merespons. Di belakang panggung, tim produksi mulai saling pandang. Mereka tahu, episode ini tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Ini baru permulaan, dan yang lebih mengejutkan masih akan datang. Andi F. Noya mengangguk pelan, sedikit tersenyum mendengar jawaban Gibran yang di luar dugaan. Jawaban itu sederhana, tapi mengandung pukulan halus bagi mereka yang selalu menganggapnya sekadar bayang-bayang Jokowi. Suasana studio yang semula skeptis mulai berubah, beberapa penonton yang awalnya hanya ingin melihat apakah Gibran akan terpojok, kini mulai duduk lebih tegak, fokus pada percakapan yang sedang berlangsung. Andi melirik sekilas ke kartu pertanyaannya, lalu kembali menatap Gibran. Baiklah, itu jawaban yang menarik. Tapi banyak orang bilang, Anda tidak punya karisma, tidak seperti pemimpin-pemimpin muda lain yang penuh orasi dan retorika. Apa Anda tidak khawatir dianggap membosankan? Gibran menyesuaikan posisi duduknya, lalu dengan nada santai menjawab, saya lebih memilih hasil daripada tepuk tangan. Kalimat itu langsung menusuk ke inti. Beberapa penonton berbisik satu sama lain, sementara Andi kembali mengangkat alisnya. Jawaban itu seperti tamparan bagi mereka yang lebih mementingkan citra daripada kerja nyata. Andi menyadari bahwa Gibran bukan orang yang mudah dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan biasa. Maka ia mulai mengubah strategi. Baik, mari kita bicara tentang perjalanan Anda di politik. Banyak yang bilang Anda melaju terlalu cepat. Dari wali kota Solo, loncat ke pilkada DKI yang batal, lalu tiba-tiba menjadi wakil presiden.
Anda tidak merasa itu terlalu instan? Gibran mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami kritik tersebut. Namun, ia tetap tenang. Semua orang punya jalannya sendiri. Ada yang berkarir 20 tahun baru sampai ke posisi ini, ada yang 5 tahun. Yang penting bukan berapa lama, tapi seberapa siap. Jawaban itu disambut riuh tepuk tangan. Andi tak bisa menahan senyum. Ini bukan jawaban seorang politisi biasa. Ini jawaban seseorang yang tahu persis bagaimana cara menghadapi tekanan tanpa harus banyak bicara. Ia tahu pertanyaan berikutnya harus lebih tajam lagi. Tapi banyak yang bilang, Anda hanya beruntung karena nama besar keluarga Anda. Jika Anda bukan anak Jokowi, apakah Anda masih bisa sampai di posisi ini? Gibran tersenyum kecil, lalu menjawab, kalau saya bukan anak Jokowi, mungkin saya tidak akan di sini. Tapi kalau saya tidak bisa kerja, saya juga tidak akan bertahan. Kalimat itu menghantam semua asumsi yang selama ini beredar. Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu jawaban yang lugas, jujur, dan tidak mencoba membela diri berlebihan. Di antara penonton, beberapa orang mulai tersenyum kagum. Mereka datang dengan ekspektasi rendah, mengira Gibran akan terlihat kaku dan penuh basa-basi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ia menghadapi semua pertanyaan dengan tenang, santai, namun tajam. Dan ini baru permulaan. Sebab setelah ini, tamu kejutan akan masuk, membawa percakapan ke level yang lebih menegangkan. Suasana studio semakin panas, tapi bukan karena ketegangan, melainkan karena Gibran terus memberi jawaban yang tak terduga. Andi F. Noya tersenyum puas, ini jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Namun, ia tahu acara ini belum mencapai puncaknya. Saat itulah, Andi memberi kode kepada timnya. Baik, Mas Gibran, Andi berkata sambil menatapnya dengan penuh arti, sekarang saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan ikut dalam diskusi ini. Pintu belakang studio terbuka, dan dari sana muncullah sosok dengan rambut gondrong dan belangkon khasnya, Sujiwo Tejo. Tepuk tangan penonton bergemuruh. Sujiwo Tejo bukan hanya seorang budayawan, tapi juga dikenal dengan gaya berpikirnya yang nyeleneh dan pertanyaan-pertanyaannya yang sering kali membingungkan lawan bicaranya. Banyak orang yang terpancing emosinya saat berdebat dengannya. Gibran tetap duduk santai, matanya memperhatikan Sujiwo Tejo yang berjalan perlahan ke tengah panggung. Andi hanya tersenyum melihat interaksi ini. Mas Gibran, siap-siap. Kalau saya yang bertanya masih terlalu halus, kali ini mungkin akan lebih sulit, katanya setengah bercanda. Sujiwo Tejo duduk dan langsung menatap Gibran tajam. Mas Gibran, saya mau tanya, katanya dengan nada khasnya yang dalam, lebih penting mana, menjadi pemimpin yang dicintai rakyat atau pemimpin yang ditakuti lawan? Ruangan hening seketika. Ini bukan pertanyaan sederhana. Banyak pemimpin besar dunia bergulat dengan dilema ini. Tapi tanpa ragu, Gibran menjawab santai, saya lebih memilih jadi pemimpin yang tetap bekerja, entah dicintai atau ditakuti. Penonton terdiam sesaat sebelum akhirnya bertepuk tangan. Andi kembali tersenyum. Itu jawaban yang cerdas, tidak terjebak dalam dikotomi pilihan yang diberikan Sujiwo Tejo. Tapi sang budayawan belum selesai. Mas Gibran, lanjut Sujiwo Tejo, matanya masih tajam, dalam wayang, ada tokoh yang diam-diam lebih berkuasa dari raja, yaitu Semar. Tapi Semar tidak pernah duduk di singgasana. Apakah Mas Gibran ingin menjadi raja atau Semar? Gibran menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Saya tidak terlalu peduli jadi raja atau Semar, yang penting tetap bisa ngasih makan rakyat. Jawaban itu membuat studio kembali riuh. Sujiwo Tejo terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu, malam ini ia tidak berhadapan dengan politisi biasa. Sujiwo Tejo menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Gibran dengan penuh ketertarikan. Ini bukan pertama kalinya ia berdebat dengan seorang politisi, tapi jarang sekali ia menemukan lawan bicara yang tidak terjebak dalam permainan retorikanya. Gibran bukan hanya tenang, tapi juga langsung menusuk ke inti. Andi F. Noya, yang sejak tadi mengamati pertarungan intelektual ini, merasa ini momen yang sempurna untuk menggali lebih dalam. Mas Gibran,
Katanya, Anda sering dikritik sebagai orang yang dingin dan tidak banyak bicara. Tapi malam ini, Anda membuktikan sebaliknya. Bagaimana sebenarnya cara Anda menghadapi kritik yang terus mengalir? Gibran tersenyum kecil, matanya menatap Andi dengan ekspresi datar. Kritik itu seperti kopi, katanya santai. Kalau terlalu manis, nggak enak. Kalau terlalu pahit, bisa bikin pahit hati. Tapi kalau tahu cara menikmatinya, bisa bikin melek. Jawaban itu membuat ruangan kembali hening sebelum akhirnya dipecah oleh tepuk tangan penonton. Sujiwo Tejo terkekeh, lalu mengangguk pelan. Menarik, katanya. Tapi saya punya pertanyaan lain. Mas Gibran, banyak orang berpendapat bahwa politik itu kotor, penuh tipu daya. Anda sendiri, apakah merasa nyaman berada di dunia ini? Gibran tidak langsung menjawab. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan suasana tegang. Kalau semua orang baik menjauhi politik karena dianggap kotor, siapa yang akan membersihkannya? Jawaban itu membuat beberapa orang di studio mengangguk-angguk. Sujiwo Tejo tersenyum semakin lebar, seperti menemukan sesuatu yang ia cari. Jadi, Mas Gibran ingin membersihkan politik. Gibran menggeleng pelan. Saya hanya ingin bekerja. Kalau politiknya bersih atau kotor, itu urusan orang-orang yang suka berdebat. Saya lebih suka fokus pada hasil. Andi tertawa kecil, sementara Sujiwo Tejo menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, kamu menarik, Mas Gibran. Mungkin saya salah menilaimu di awal. Ada nada penghormatan dalam suaranya. Malam ini, seorang budayawan yang dikenal kritis pun harus mengakui bahwa Gibran bukan sekedar bayang-bayang nama besar keluarganya. Sujiwo Tejo menyandarkan tubuhnya ke kursi, tatapannya masih tajam mengamati Gibran. Andi F. Noya, yang duduk di tengah, tersenyum puas melihat bagaimana perdebatan ini berkembang menjadi semakin menarik. Ia tahu Sujiwo Tejo belum kehabisan pertanyaan. Mas Gibran, Sujiwo Tejo kembali membuka suara, di dunia ini, ada pemimpin yang memilih menjadi harimau, ada yang memilih menjadi kijang, ada juga yang memilih menjadi angin. Kalau boleh tahu, Mas Gibran ingin jadi apa? Gibran tidak langsung menjawab. Ia menyilangkan tangannya, berpikir sejenak. Penonton menunggu dengan napas tertahan. Lalu, dengan nada datar namun penuh ketegasan, ia menjawab, saya tidak perlu jadi harimau, kijang, atau angin. Saya cukup jadi orang yang bisa memberi makan keluarga saya, memberi manfaat untuk orang lain. Itu saja. Sujiwo Tejo terdiam. Tidak ada metafora yang bisa menjebak lawan bicaranya kali ini. Andi tertawa kecil, melihat ekspresi budayawan itu yang seolah kehabisan strategi. Sujiwo Tejo seperti menemukan lawan sepadan malam ini, katanya sambil melirik penonton yang mulai bertepuk tangan. Namun, Sujiwo Tejo belum selesai. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya lebih serius. Tapi, Mas Gibran, dunia politik tidak sesederhana memberi makan keluarga. Politik penuh intrik, penuh orang-orang yang ingin menjatuhkan. Bagaimana Anda menghadapi itu? Gibran menatap Sujiwo Tejo tanpa ekspresi. Kalau sibuk mikirin intrik, kapan kerja? Kalau sibuk takut dijatuhkan, kapan naik? Jawabannya begitu sederhana, tapi langsung mengena. Penonton kembali bersorak. Andi mengangguk puas. Ini adalah momen emas yang bisa menjadi perbincangan hangat di luar sana. Bahkan Sujiwo Tejo, yang biasanya mendominasi perdebatan, akhirnya menghela napas dan tersenyum. Saya akui, Mas Gibran, jawabanmu nggak bisa ditebak. Kamu punya caramu sendiri dalam melihat dunia. Gibran hanya tersenyum tipis. Bagi orang lain, ini mungkin hanya sekedar perdebatan, tapi baginya, ini hanyalah satu dari sekian banyak percakapan yang harus ia jalani. Ia tidak datang ke sini untuk mencari pengakuan, ia hanya menjalani apa yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Suasana di studio semakin panas. Penonton terpaku, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang Gibran Rakabuming Raka, yang sering dianggap pendiam dan dingin, malam ini menjelma menjadi sosok yang sukar dibantah. Sujiwo Tejo, yang biasanya sulit dibuat terdiam,
kini justru terlihat menikmati perdebatan ini dengan penuh rasa penasaran. Andi F. Noya, yang sudah berpengalaman menghadirkan tamu-tamu besar, merasakan ketegangan sekaligus kekaguman. Ia lalu memutuskan untuk memberikan tantangan terakhir. Mas Gibran, katanya dengan nada penuh arti, kalau sekarang saya minta Anda memberikan satu kalimat yang bisa membuat orang-orang di rumah berpikir sepanjang malam, apa yang akan Anda katakan? Sekali lagi, Gibran terdiam sejenak. Ia menatap Andi, lalu menoleh ke arah penonton. Semua menunggu dengan napas tertahan. Lalu, dengan suara yang tenang namun mengandung ketegasan, ia berkata, kalau kita terus sibuk mencari siapa yang salah, kapan kita mulai mencari solusi? Hening. Tidak ada yang langsung bereaksi. Seolah butuh beberapa detik bagi kata-kata itu untuk meresap ke dalam pikiran semua orang di ruangan. Kemudian, tepuk tangan pecah. Beberapa orang di antara penonton bahkan berdiri, memberikan standing ovation. Sujiwo Tejo tersenyum lebar, lalu tertawa kecil. Gawat ini, katanya sambil menggelengkan kepala. Saya kira saya bisa menjebakmu malam ini, tapi ternyata justru saya yang dibuat berpikir ulang. Andi F. Noya mengangguk setuju. Saya sudah mewawancarai banyak orang hebat, katanya, tapi jarang ada yang bisa menjawab dengan sesederhana dan sekuat itu. Gibran hanya tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh pujian. Bagi dirinya, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini hanya sebuah percakapan, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Tapi malam ini, ia membuktikan satu hal, ia bukan hanya seorang anak presiden, bukan hanya seorang politisi muda. Ia adalah seseorang yang siap berdiri di panggung besar, menghadapi siapapun dengan caranya sendiri. Lampu studio mulai meredup, menandakan segmen akan segera berakhir. Namun satu hal pasti, perdebatan ini tidak akan berhenti di sini. Kata-kata Gibran akan terus diperbincangkan, direnungkan, dan mungkin mengubah cara orang melihat dirinya, dan juga politik Indonesia. Acara telah usai, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Di luar studio, media sudah menunggu, berlomba-lomba untuk mendapatkan pernyataan lanjutan dari Gibran. Namun, seperti biasa, ia tidak banyak bicara. Dengan langkah santai, ia hanya mengucapkan beberapa kata singkat sebelum masuk ke mobilnya, terima kasih sudah menonton. Jangan terlalu banyak berpikir tentang saya, lebih baik pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Malam itu, sosial media meledak. Cuplikan perdebatan antara Gibran dan Sujiwo Tejo menjadi viral. Netizen ramai membahas jawaban-jawaban Gibran yang tajam namun sederhana. Ada yang kagum, ada yang skeptis, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ia telah mengubah persepsi banyak orang. Gibran bukan hanya bayang-bayang Jokowi, tulis seorang netizen di Twitter. Dia punya cara berpikir sendiri, dan itu berbahaya bagi mereka yang meremehkannya. Di sisi lain, berbagai program televisi mulai mengulas ulang momen-momen epik dari acara Kick Andi tadi. Para pengamat politik memberikan analisis mereka. Beberapa mengatakan bahwa Gibran telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, sementara yang lain menilai bahwa ini adalah strategi komunikasi politik yang sangat cerdas. Sujiwo Tejo sendiri mengunggah sesuatu di Instagram pribadinya. Sebuah foto dirinya bersama Gibran di panggung, dengan caption singkat namun penuh makna, tertawa dalam hati. Dunia sedang berubah. Sementara itu, di sebuah ruangan yang gelap, beberapa politisi senior menyaksikan rekaman ulang acara tersebut dengan ekspresi serius. Mereka saling berpandangan, seolah memahami satu hal yang sama, anak muda ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Di kediaman Gibran, ia hanya tersenyum tipis melihat kehebohan yang terjadi. Ia tidak terlalu ambil pusing. Baginya, ini hanyalah sebuah wawancara, bukan sesuatu yang harus dirayakan berlebihan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Dari sebuah kursi di studio televisi, Gibran telah mengirimkan gelombang yang akan mengguncang peta politik Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti kemana arahnya, tetapi satu hal sudah jelas, permainan ini telah berubah, dan Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu pemain yang harus diperhitungkan. Pagi itu, di Istana Negara, suasana lebih hening dari biasanya.
Presiden Jokowi duduk di meja kerjanya, membaca laporan harian sambil sesekali melirik layar televisi yang masih menayangkan potongan-potongan debat Gibran di Kick Andi. Tayangan itu terus diputar di berbagai kanal berita, dan kini menjadi perbincangan utama di seluruh negeri. Seorang staf mendekat, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Pak Presiden, banyak pihak yang meminta tanggapan Bapak tentang wawancara Mas Gibran tadi malam." Jokowi hanya tersenyum tipis, meletakkan laporannya, lalu menjawab tenang, "Biarkan saja orang-orang yang berbicara. Anak itu sudah tahu apa yang dia lakukan." Di berbagai kantor partai, perbincangan semakin panas. Lawan politik Gibran mulai menyusun strategi baru. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar penampilan biasa di televisi, ini adalah sebuah pesan, sebuah pernyataan bahwa Gibran tidak bisa dianggap remeh. Beberapa pihak mulai khawatir, sementara yang lain justru penasaran, mencoba memahami arah langkah politik anak muda itu. Sementara itu, Sujiwo Tejo duduk di sebuah kafe kecil, menyesap kopi sambil membaca puluhan artikel tentang wawancaranya dengan Gibran. Ia tertawa pelan. Anak ini lebih berbahaya dari yang mereka kira, gumamnya. Ia tidak berbicara soal ancaman dalam arti negatif, tetapi tentang perubahan besar yang sedang terjadi. Politik Indonesia tidak lagi sama seperti dulu. Di media sosial, diskusi terus memanas. Para pendukung Gibran semakin percaya diri, sementara pihak yang selama ini meragukannya mulai goyah. Kalau dia bisa berpikir secerdas itu di usianya sekarang, bayangkan 10 tahun lagi, tulis seorang analis politik di Twitter. Malamnya, di rumah dinas Wakil Presiden, Gibran duduk santai di teras, memainkan ponselnya sambil melihat berbagai reaksi yang terus berdatangan. Ia tidak terkejut. Semua ini sudah ia duga sejak awal. Namun, di balik wajah tenangnya, ia tahu bahwa ini baru awal dari tantangan yang lebih besar. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membacanya perlahan. "Kamu sudah membuktikan sesuatu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu siap untuk langkah berikutnya?" Gibran hanya tersenyum. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi ia tahu satu hal, permainan politik ini baru saja memasuki babak baru. Di kejauhan, istana tetap berdiri kokoh. Namun, di dalamnya, perhitungan baru sedang dilakukan. Gibran bukan lagi hanya bayang-bayang Jokowi. Ia telah menjadi tokoh utama dalam percaturan politik Indonesia. Dan dunia sedang memperhatikannya. Beberapa hari setelah wawancara di Kick Andi, suasana politik Indonesia mulai bergejolak. Di balik layar, perbincangan semakin panas. Banyak pihak mulai menyusun strategi baru, mencoba memahami langkah-langkah Gibran ke depan. Sebagian menganggapnya hanya euforia sesaat, sementara yang lain sadar bahwa ini adalah tanda perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Di ruang rapat sebuah partai besar, beberapa petinggi berkumpul. Seorang politisi senior menggebrak meja, wajahnya penuh emosi. "Anak ini terlalu cepat naik. Kalau kita tidak bertindak sekarang, 5 tahun lagi dia bisa jadi presiden." Ucapannya disambut keheningan. Mereka tahu bahwa Gibran bukan hanya sekedar sosok muda yang beruntung, tapi seseorang yang memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin cerdas dan kritis. Sementara itu, di lingkaran kekuasaan, Presiden Jokowi tetap tenang menghadapi situasi ini. Ia paham bahwa anaknya kini berada dalam pusaran politik yang lebih besar dari sebelumnya. Di salah satu pertemuan tertutup dengan para penasihatnya, seorang menteri bertanya hati-hati, "Pak, apakah kita perlu mengendalikan narasi ini?" Jokowi tersenyum tipis. "Biarkan dia berjalan sendiri. Kalau dia kuat, dia akan bertahan. Kalau tidak, dia akan belajar." Di sisi lain, Gibran tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia menghadiri rapat, mengunjungi berbagai daerah, dan berbincang dengan rakyat. Tapi ada satu hal yang kini berubah, setiap langkahnya selalu diamati. Setiap kata-katanya kini menjadi bahan analisis. Bahkan, gerakan sekecil apapun bisa menjadi berita utama. Di sebuah kafe, Sujiwo Tejo kembali duduk sendiri, mengamati pergerakan politik yang semakin dinamis. Ia mengeluarkan buku catatannya, menulis sesuatu sebelum tertawa kecil.
Mereka belum sadar. Anak ini tidak bermain di papan catur yang sama dengan mereka. Ia melihat Gibran bukan sebagai politisi biasa, melainkan sebagai sosok yang sedang membentuk permainan baru. Di balik layar, sebuah pertemuan rahasia terjadi. Beberapa tokoh politik, baik kawan maupun lawan, mulai berdiskusi tentang bagaimana mereka harus menyikapi fenomena Gibran. Apakah kita harus menantangnya? Atau justru merangkulnya? Pertanyaan itu menggantung di ruangan. Tidak ada jawaban yang pasti, tapi satu hal jelas, Gibran bukan lagi sekadar anak presiden, ia kini adalah faktor yang harus diperhitungkan. Malam itu, di rumah dinasnya, Gibran duduk di depan laptopnya, membaca berbagai artikel dan analisis tentang dirinya. Ia tidak terlalu peduli. Bagi Gibran, politik bukan sekadar panggung, tapi seni membaca momentum. Dan ia tahu, momentum itu kini ada di tangannya. Di luar, langit Jakarta terlihat mendung. Namun di dunia politik, badai baru saja dimulai. Gibran telah menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah wawancara. Dan kini, seluruh negeri sedang menunggu langkah berikutnya. Malam itu, Jakarta masih sibuk dengan hiruk-pikuknya. Di sebuah ruang tertutup, sekelompok elit politik berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian memegang laporan hasil survei terbaru. Angka-angka di kertas itu berbicara lebih keras daripada diskusi yang sedang berlangsung. Nama Gibran terus melesat, bahkan menyalip beberapa tokoh senior yang sudah lama bercokol di politik nasional. Ini tidak bisa dibiarkan, ujar seorang tokoh dengan nada cemas. Anak ini bukan hanya fenomena media. Dia sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Ada keheningan sesaat sebelum seseorang dari sudut ruangan berdeham. Atau mungkin, sudah saatnya kita berhenti melihatnya sebagai ancaman, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari rencana. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Di sisi lain, Gibran tetap menjalani harinya tanpa terganggu. Ia tahu bahwa perbincangan semacam itu pasti terjadi. Tapi alih-alih terjebak dalam permainan lama, ia memilih melangkah lebih jauh. Kunjungannya ke berbagai daerah semakin intens, setiap pertemuan dengan rakyat menjadi momen membangun kepercayaan. Ia tidak berbicara dengan jargon kosong, tetapi dengan solusi nyata, dan orang-orang mulai melihatnya sebagai pemimpin masa depan. Di media sosial, namanya terus menjadi perbincangan. Banyak yang mulai membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar di dunia, menyebutnya sebagai simbol generasi baru politik Indonesia. Namun, di balik euforia itu, ada juga mereka yang diam-diam menyusun strategi untuk menjatuhkannya. Fitnah mulai bermunculan, isu-isu lama kembali diangkat, dan berbagai spekulasi disebarkan. Sudjiwo Tejo, yang selama ini hanya menjadi pengamat, akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara. Dengan gaya khasnya, ia berkata, Gibran ini seperti anak yang masuk ke sarang harimau, tapi alih-alih lari, dia justru ngajak harimaunya ngobrol. Ucapannya viral, mencerminkan bagaimana Gibran bukan hanya bertahan di dunia politik yang keras, tetapi justru mengendalikan arusnya. Sementara itu, di istana, Jokowi tetap mengamati dari kejauhan. Ia tidak pernah campur tangan secara langsung, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Gibran sedang menghadapi ujian terbesar dalam karir politiknya. "Bapak nggak khawatir?" tanya seorang stafnya. Jokowi hanya tersenyum tipis. Kalau dia nggak bisa melewati ini, berarti dia memang belum siap. Di tengah tekanan yang semakin besar, Gibran akhirnya mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Dalam sebuah pidato terbuka di hadapan ribuan orang, ia dengan tegas menyatakan bahwa politik Indonesia harus berubah. Kita bukan lagi bangsa yang hanya bisa mengikuti arus. Kita harus jadi bangsa yang menciptakan arus. Kalimat itu sontak menjadi trending di mana-mana. Saat pidato itu selesai, suasana berubah. Tidak lagi hanya sebagai wakil presiden muda yang dipandang sebelah mata, Gibran kini telah menjadi arus itu sendiri. Ia bukan lagi sekadar pewaris politik, melainkan pemain utama dalam panggung besar sejarah Indonesia. Dan dunia, kini benar-benar memperhatikannya. Perbincangan malam itu di studio Kick Andi telah berakhir, tetapi gema jawaban-jawaban Gibran Rakabuming Raka masih terus bergema di benak banyak orang. Ia tidak hanya berbicara,
tetapi menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin muda dengan kecerdasan dan ketenangannya. Andi F. Noya tersenyum puas, sementara Sujiwo Tejo, yang biasanya kritis dan nyentrik, hanya bisa mengangguk dengan kagum. Sosial media pun meledak. Potongan-potongan jawaban Gibran tersebar luas, diulas oleh berbagai pengamat politik, dan bahkan menjadi trending di berbagai platform. Banyak yang tidak menyangka, anak muda ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan elegan, logis, dan penuh kejutan. Para pendukungnya semakin yakin, sementara mereka yang sebelumnya meragukan kini mulai berpikir ulang. Di luar studio, Gibran berjalan santai, menghela napas panjang setelah debat yang begitu intens. Seorang kru mendekatinya, "Mas Gibran, gak nyangka ya tadi pertanyaannya bisa seberat itu." Gibran hanya tersenyum tipis, sudah biasa. Politik itu bukan cuma tentang debat, tapi soal menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Jawaban itu semakin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bagian dari sistem, tetapi sedang membentuk sistem itu sendiri. Sementara itu, Andi F. Noya, yang telah mewawancarai begitu banyak tokoh besar, tampak termenung. Ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, seorang pemimpin muda yang tidak hanya siap menghadapi tantangan, tetapi juga mengubah paradigma politik di Indonesia. Dengan pengalaman puluhan tahun di dunia jurnalistik, Andi bisa merasakan bahwa momen ini bukan sekedar debat biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sujiwo Tejo, yang biasanya selalu punya celotehan atau kritik pedas, kali ini justru memberi komentar yang mengejutkan. Anak ini, kalau nggak dijegal, bakal jadi tokoh besar di masa depan. Tapi kalau dijegal pun, saya yakin dia bakal tetap cari jalan. Kata-katanya langsung viral di media sosial, mencerminkan betapa Gibran bukan hanya fenomena sesaat, tetapi sosok yang patut diperhitungkan di kancah politik nasional. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Gibran bisa bertahan di dunia politik yang keras, tetapi seberapa jauh ia akan melangkah. Akankah ia menjadi pemimpin yang benar-benar mengubah Indonesia? Atau justru tantangan politik akan semakin besar menghadangnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, dengan cara berbicara, berpikir, dan bertindak yang ia tunjukkan malam itu, Gibran telah membuat sejarah. Terima kasih telah menonton dan mengikuti perdebatan yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, karena semakin banyak orang yang tahu tentang momen ini, semakin besar dampaknya untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.